Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, kali ini kita akan belajar materi mengapresiasi musik daerah. Jadi kalau misalkan kita ditanya ya mengenai musik daerah, tentu musik daerah itu sangat beragam sekali kalau di Indonesia. Setiap daerah itu hampir semuanya memiliki musik daerahnya masing-masing dengan ciri khas masing-masing. Luar biasa sekali. Nah, dengan beragamnya musik daerah di Indonesia, tentu ini sangat menunjang sekali dalam hal apa? Dalam hal menyemarakkan daripada kesenian daerah. Makanya wajar sekali ketika kita mengetahui bahwa di Indonesia itu memiliki kesenian yang sangat beragam, sangat banyak sekali. Itu ya wajar karena penunjangnya juga beragam. Itu. Nah, sebagai warga negara dalam hal ini kita patut berbangga ya, kita patut berbangga. Nah, selain berbangga, kita juga wajib hukumnya untuk apa? Untuk melestarikannya. Jangan sampai sesuatu yang ada yang sudah diwariskan oleh para leluhur kita kemudian kalian lupakan begitu saja. Sayang ya. Nanti kalau sudah diakui negara lain, baru kalian teriak-teriak ya. Itu. Nah, mengenai musik daerah sendiri, musik daerah ini biasanya sering dikenal atau sering kita menyebutnya dengan nama musik tradisional ya. Kita sering menyebutnya dengan nama musik tradisional. Itu. Nah, musik tradisional itu apa? Musik tradisional itu adalah musik yang lahir dan berkembang pada suatu budaya setempat ya, yang lahir dan berkembang dari budaya setempat. Setempat mana ya? Setempat situ. Kalau misalnya Kalimantan ya berarti budaya di Kalimantan, itu ya. Kalau misalkan di Jawa ya budaya di Jawa, ya. Itu. Namun demikian musik tradisional ataupun musik daerah itu berkembang sesuai dengan apa? Sesuai dengan budaya yang dinamis, budaya yang selalu ini mengalami perubahan ya, mengalami perkembangan, sehingga adanya beberapa musik tradisional yang dia di situ sudah berbaur, mencampur dengan budaya mancanegara ya, dari misalkan dari budaya dari Cina, budaya dari Arab gitu ya. Jadi sangat wajar sekali karena memang musik daerah itu di situ sangat perkembangannya ini sangat dinamis itu. Nah, kalau misalkan kalian tak suruh mencontohkan, kira-kira bisa nggak kalian sebutkan satu saja daripada contoh musik daerah? Tak hitung 1 sampai 3, sebutan bareng-bareng. Oh, jangan bareng-bareng, gantian satu-satu. Tak hitung ya, 1, 2, 3. Ayo mulai. Ayo, yang keras. Saya nggak dengar suaranya, yang keras. Apa? Ya, betul sekali ya. Tanjidor ya, Tanjidor. Mungkin teman-teman yang lain kalau yang belum tahu ya, Tanjidor itu apa? Tanjidor itu adalah merupakan orkes rakyat Betawi ya. Kesimpulannya apa? Berarti berasal dari Betawi yang menggunakan alat musik alat musik yang berasal dari barat. Jadi tidak berasal dari Betawi itu sendiri, tapi dia berasal dari barat. Misalkan seperti apa? Tambur, kemudian seperti trompet itu ya. Alat tiup yang berasal dari logam itu. Nah, terus kemudian pada umumnya alat musik yang digunakan dalam orkes Tanjidor itu yaitu apa? Alat musik tiup logam. Seperti trombon, piston, trompet itu ya. Nah, orkes ini biasanya dilengkapi dengan alat musik pukul yang disebut tambur. Ya, kita menyebutnya dengan nama tambur. Itu. Lah, orkes Tanjidor biasanya ini dimainkan pada saat mengarak atau mengiring pengantin, ya. Jadi kalau ada musik Tanjidor yang sedang dimainkan, nah berarti di situ ada pengantin yang sedang diarak. Misalkan ada acara yang bukan pengantin tapi menggunakan Tanjidor, boleh enggak? Ya boleh, tapi tidak sesuai dengan kebiasaan yang ada ya, tidak sesuai dengan kebiasaan yang ada. Misalkan
ada acara peresmian apa menggunakan tanjidor, boleh nggak? Ya boleh, tapi kok tidak sesuai dengan kebiasaan yang ada. Kalau di Betawi sendiri itu kan kebiasaannya yaitu untuk mengarak atau mengiring pengantin itu. Kok misalkan di tempat lain digunakan untuk apa peresmian sesuatu, ya itu tidak sesuai dengan kebiasaan yang ada di Betawi. Itu meskipun boleh tapi tidak sesuai gitu aja ya. Itu tidak sesuai dengan kebudayaan yang dari daerah asalnya itu. Nah, selain itu juga digunakan untuk memeriahkan acara khitanan. Ya, khitanan juga menggunakan tanjidor. Misalkan Pak Sarip khitan gitu ya. Nah itu diarak menggunakan tanjidor. Jadi Pak Saripnya misalkan naik kuda atau apa, terus kemudian tanjidornya berada di belakangnya dengan arak-arakan gitu. Tujuannya apa ya? Tujuannya supaya acaranya itu meriah. Dan selain itu juga ada fungsi hiburan. Ya, misalkan ada acara apa itu hiburannya di situ tanjidor itu. Ya, ini mengenai tanjidor. Ini baru satu. Yang kedua ya, ayo coba sebutan lagi apa selain tanjidor. Kalau tadi sudah dari anak laki-laki, sekarang anak perempuan yang mencontohkan. Ayo, kita hitung sampai 3 lagi. 1, 2, 3. Ayo, apa? Satu saja. Apa? Yang keras. Apa? Hah? Betul ya. Gambang kromong ya, gambang kromong. Betul. Gambang kromong itu apa? Ada yang tahu mungkin dari kalian? Yang tahu coba bisa berdiri menjelaskan kira-kira apa itu gambang kromong? Jangan malu-malu, biasa aja. Nggak ada? Ya sudah, nggak apa-apa. Ya kalau nggak ada, bisa disimak ya, bisa dicatat. Kira-kira apa itu gambang kromong? Jadi gambang kromong itu adalah merupakan musik rakyat Betawi, ya, musik yang berasal dari rakyat Betawi yang mendapat pengaruh dari kebudayaan Cina, gitu ya, berasal dari Cina sebenarnya. Pengaruhnya bukan asalnya. Kalau asalnya ya dari Betawi, cuma terpengaruh oleh kebudayaan Cina. Nah, istilah gambang kromong sendiri itu diambil dari nama alat musiknya, alat musik yang digunakan dalam musik ini sendiri. Nah, musiknya apa saja? Musiknya itu di situ alat musiknya itu ada gambang dan kromong. Ya, alat musiknya itu namanya adalah gambang dan kromong. Itu. Lah, gambang sendiri itu apa? Gambang sendiri itu adalah bilahan yang biasanya terbuat dari kayu yang berjumlah 18. Jadi kayu yang berjumlah 18, tentu bilahan ya. Bilahan itu berarti kayu yang kayak papan itu. Jumlahnya 18. Adapun kromong ini biasanya dibuat dari perunggu atau besi yang berjumlah 10 buah. Tadi kalau yang gambangnya itu 18, kalau kromongnya 10 buah. Nah, pengaruh budaya Cina sendiri ini dapat dilihat dari alat musik yang digunakan, yaitu tehyan dan kong an yan dan su kong. Itu alat musiknya. Nah, tehyan itu apa? Tehyan itu merupakan rebab kecil. Ya, merupakan rebab kecil, sedangkan kong an yan itu merupakan rebab yang berukuran sedang, sedangkan sukong itu merupakan rebab yang ukurannya besar ya. Jadi selain tadi ada gambang, yaitu bilahan kayu jumlahnya 18, terus kemudian ada kromong bilahan besi atau berasal dari dari perunggu jumlahnya 10, terus kemudian ada rebab ya, namanya tadi ada tehyan, ada sukong, terus kemudian ada kong anyan itu ya. Jadi rebab kecil, rebab sedang dan rebab besar. Itu ya. Itu gambang kromong. Itu asalnya dari Betawi yang mendapatkan pengaruh dari kebudayaan Cina itu. Terus kemudian kita masuk ke alat musik selanjutnya, yaitu alat musik atau musik tradisional yang
diberi nama kulintang, ya, kulintang. Jadi kulintang itu apa? Kulintang itu merupakan musik tradisional yang berasal dari daerah Minahasa. Minahasa itu ya Sulawesi Utara, ya. Berasal dari Sulawesi Utara. Nah, terus kemudian alat musik ini bentuknya itu dia berasal dari bilahan kayu. Bilahan kayu seperti gambang tadi, dan terdiri dari melodi, kemudian ritme dan bass. Nah, musik ini fungsinya yaitu sebagai hiburan masyarakat di daerah Minahasa. Itu kulintang. Nah, sekarang yang terakhir, ayo coba sebutkan ini. Kalau tadi laki-laki sudah, perempuan sudah, sekarang ini balapan. Cepet-cepetan yang bisa langsung acungkan tangan. Ya, kita hitung 1 sampai 5. Yuk. 1 2 3 4 4,5 5. Ayo yang bisa. Ayo, siapa? Acungkan tangan aja, langsung berdiri nggak apa-apa. Siapa? Oh ya, siapa? Ayo, yang laki-laki, ayo. Nggak ada? Perempuan? Nggak ada? Malu-malu ya, biasa aja. Oke, kalau tidak ada yang bisa mencontohkan lagi, ya saya yang akan mencontohkan, ya. Yang terakhir yaitu ada namanya adalah sampai. Ya, sampai ini tentu kalian sebagai orang Kalimantan tentu tahu, nggak mungkin nggak tahu ya. Saya aja yang orang yang baru di Kalimantan aja tahu kok, masa kalian nggak tahu? Sampai ya. Sampai itu merupakan alat musik yang berasal dari daerah Kalimantan, ya, Kalimantan. Nah, alat musik ini merupakan jenis alat musik petik berdawai 3. Jadi ini seperti gitar itu berarti ya, dia alat musik petik yang berdawai 3. Nah, sampai ini dibuat dari bahan kayu dengan hiasan ukiran-ukiran khas Kalimantan. Ukuran-ukuran khas Kalimantan tentu ukurannya ukuran yang indah ya, khas Kalimantan itu. Nah, alat musik ini digunakan untuk apa? Mengiringi tarian-tarian daerah setempat. Ya itu. Nah, harapannya tadi kalian sudah mencatat mengenai yang pertama tadi ada namanya tanjidor, ada gambang kromong, ada kolintang, ada sampai. Harapannya ini betul-betul kalian pelajari. Syukur-syukur nanti ada yang mau belajar memainkannya. Syukur-syukur ini ya, belajar memainkannya supaya apa yang telah diwariskan dari para leluhur kita itu tidak hilang gitu saja. Ya, sayang sekali. Ya, makanya harapannya nanti ada beberapa dari kalian yang mau melestarikannya, mau untuk belajar memainkannya. Kalau sudah bisa belajar memainkannya, sudah bisa, nanti jangan lupa ajari saya. Saya juga pengen belajar, ya. Tuh. Ya, sekarang untuk materi mengenai mengapresiasi musik daerah mungkin cukup sampai sini ya. Cukup sampai sini, nanti dilanjutkan pada materi selanjutnya. Lah, terus tugasnya apa? Tugasnya yaitu kalau ini kan tadi sudah menyebutkan 4 ya. Kalian sudah menuliskan 4. Sekarang tugasnya yaitu kalian sebutkan lagi selain dari 4 ini. Tugasnya itu kalian menyebutkan, tuliskan di buku kalian itu selain dari 4 ini. Yang dari Jawa, yang dari Sumatera, dari Maluku, Nusa Tenggara, itu ya, dari Papua itu kalian tuliskan, itu ya. Mungkin dari saya cukupkan dulu. Semoga pembelajaran kita pada waktu kali ini akan membawa kemanfaatan buat kita semua, meskipun dalam keadaan menatap layar kaca. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.